mensyukuri nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kita. Kita wajib bersyukur atas nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kita. Kemarin di Masjid Kawali saya jelaskan tentang prinsip dasar Islam juga, bahwasanya Islam itu satu-satunya agama yang hak, agama yang benar. Itu ada di buku ini. Sebelum saya masuk pada bab pertama, ada di bab yang ke-12. Di bab ke-12 di buku ini saya jelaskan tentang Islam satu-satunya agama yang hak, agama yang benar. Ini untuk dipahami, diyakini, dan diamalkan. Dan ini harus sering diulang tentang Islam satu-satunya agama yang benar. Karena kemarin ada yang tanya, Ustaz, tentang dalil-dalil Islam satu-satunya agama yang benar apa aja. Saya sudah bacakan kemarin itu, sudah sebutkan ayat-ayatnya untuk antum tambah yakin. Ini di buku ini dari mulai halaman 211 itu menjelaskan tentang Islam satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Selain Islam tidak akan diterima. Dan orang yang memeluk agama selain agama Islam dan dia mati dalam keadaan kafir, maka tempat tinggalnya di neraka dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan dalilnya ada di buku ini. Dan orang-orang kafir berusaha bagaimana mereka memurtadkan kaum muslimin dari agama Islam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 109, dalam surah Al-Baqarah ayat 120, dalam surah Al-Baqarah ayat 217, itu semua menjelaskan bahwa orang kafir itu nggak pernah berhenti untuk memurtadkan umat Islam. Terkadang mereka langsung, dan yang sekarang yang banyak mereka pakai tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh yang dianggap oleh mereka punya masa. Mereka lah jadi corongnya orang-orang Yahudi, jadi corongnya orang-orang Nasrani untuk memurtadkan umat Islam. Mereka pada hakikatnya orang-orang zindik, orang-orang munafik. Punya gelarnya banyak, bisa profesor, doktor, dan yang lainnya. Mereka ingin umat Islam kafir seperti mereka. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka ingin berusaha kalian menjadi kafir sebagaimana mereka kafir, sehingga kalian sama dengan mereka. Jadi mereka ini sebagai tokoh-tokoh munafik yang berusaha bagaimana memurtadkan umat Islam dan dengan berbagai macam slogan, propaganda, dan yang lainnya. Dan mereka berusaha untuk mencampur adukan antara Islam dengan Nasrani dengan Yahudi. Makanya Allah turunkan ayat di dalam Al-Quran tentang tidak boleh mencampurkan agama ini. Di surah Al-Baqarah di ayat 42, untuk melihat halaman 217, halaman 218, Allah berfirman, wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Di sini tentang ayat ini, tentang janganlah kamu wala talbisul haqq bil batil. Jangan kamu mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir oleh Imam Qatadah rahimahullah. Artinya janganlah kamu mencampur adukan antara agama Yahudi dan Nasrani dengan agama Islam. Karena sesungguhnya agama yang diridhai si Allah adalah hanya Islam. Sedangkan Yahudi dan Nasrani adalah bid'ah, bukan dari Allah Taala. Ini penjelasan Imam Qatadah dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang ayat ini. Jadi mereka berusaha bagaimana mencampur adukan antara Islam, Yahudi, Nasrani. Dan slogan-slogan mereka banyak. Apa aja mereka gunakan tentang persatuan agama, persaudaraan agama, dan yang lainnya saya sebutkan di sini. Lebih dari 10 nama mereka bikin. Semua agama adalah baik, semua agama adalah benar, kebersamaan antar agama, satu Tuhan 3 agama, persaudaraan antar agama, persatuan agama, perhimpunan agama, banyak lagi yang lain. Usaha mereka untuk memurtadkan umat Islam.
Dan nama itu akan terus muncul. Kalau dulu JIL, Jaringan Islam Liberal, sekarang JIN, Jaringan Islam Nusantara atau Jemaat Islam Nusantara. Semuanya sama tujuannya, bagaimana memurtadkan umat Islam. Tujuannya. Dan kita wajib untuk waspada. Yang menyuarakan ini bukan orang awam kan. Tokoh-tokoh agama. Bagaimana mereka berusaha untuk memurtadkan umat Islam. Dan kita wajib waspada. Maka prinsip ini tentang Islam satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, wajib kita yakini, wajib kita imani. Selain Islam nggak akan diterima oleh Allah. Dan saya bawakan dalil di sini dari ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, dan juga yang lainnya, penjelasan para ulama. Jadi kita wajib untuk waspada. Makanya kita bersyukur dengan Islam yang Allah karuniakan kepada kita.